Pada tanggal 16 Februari 2025, warga RW 11 Kota Baru Driorejo Mulung Driorejo Gresik, bersama komunitas peduli lingkungan, bergotong royong menanam pohon di area bukit. Kegiatan ini bertujuan untuk menghijaukan lingkungan dan menjaga kelestarian alam. Inilah aksi nyata warga dalam peduli lingkungan demi masa depan yang lebih hijau. Mesti kompak, kabeh koyo berukun. Bareng-bareng bangun lingkungan asri, bangun lingkungan sing paling jinawi. Kegiatan dimulai dengan persiapan pelubangan tanah. Setiap perwakilan RT berpartisipasi aktif dalam proses ini. Dengan semangat gotong royong, mereka bekerja sama untuk mempersiapkan tempat bagi pohon-pohon yang akan ditanam. Kita kabeh siji, ora iso pisah, ora iso pisah. Keruak tangan. Siji jogo bareng, jogo bareng. Selanjutnya, Ketua RW 11 Kota Baru Driorejo Mulung Gresik membuka kegiatan dengan menyampaikan pentingnya gotong royong dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dilanjutkan oleh Bapak Firdaus, perwakilan dari komunitas peduli lingkungan, yang memberikan motivasi dan harapan agar kegiatan seperti ini bisa terus dilaksanakan demi keberlanjutan kemajuan lingkungan RW 11 KBD Mulung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Salam sejahtera untuk kita semua. Ngapunten ada yang lupa. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya seluruh keluarga besar dari lingkungan RW 11, termasuk yang tidak kita lupakan ya, itu keluarga besar atau warga peduli lingkungan. Yang pertama kami sampaikan, tak kenal maka tak sayang. Terus sedikit menyampaikan, barangkali belum ada yang paham dengan saya warga RT 29 Pak Sarjito ya, biasa dikenal provokasi, provokator dan lain-lain ya, tapi nggak masalah, pokoknya los nggak rewel ya, semboyannya cuma gitu aja. Berikutnya ya, ngapunten, program ini ya dilaksanakan, yang pertama saya menerima usulan dan masukan dari warga dan saya olah, saya pikir secara bersama dengan pengurus. Ya, ternyata pengurus staf RW menyetujui. Setelah menyetujui sesuai prosedur ya, bahwa RW itu hanya sebagai pembantunya warga, termasuk koordinator dari rukun tetangga. Ya, bukan istilah di militer ono atasan bawahan, nggak ada. Ya, jadi RW itu hanya sifatnya mengkoordinir semua dari RT sesuai wilayah. Ya, ngapunten tak singgung lagi untuk yang RT, koordinator dari warga. Jadi menampung semua usulan, menampung, menerima dan mengolah, dijadikan pertimbangan yang selanjutnya menjadikan keputusan. Keputusan yang dibuat siapa? Warga, berdasarkan musyawarah mufakat ya. Terakhirnya kalau ada perbedaan voting, setuju tidak setuju, warga yang menentukan. Kemudian ketua RW atau ketua RT hanya meneruskan berdasarkan dari hasil keputusan. Seperti ini yang saya lakukan ya. Contohnya, ngapunten, semua saya hormati ya, ngapunten barangkali saya lupa, ada satu perwakilan nggak hadir ya. Saya harapkan hadir, saya sudah berusaha, tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa juga. Jadi masalah program tetap berlanjut
Ya. Itu berikutnya kemarin ada yang sempat bertanya, ngapunten ya, saya jawab, yo sekenanya tapi masuk gitu loh, sekenanya tapi masuk. Pak, kenapa ditanami di sini? Ya, ditanami di sini nggak di dalam. Ngapunten, saya hanya berpikir bahwa jalur ini yang biasa terlihat tandus kita buat hijau. Ya, sebelah kiri sudah ada tanaman pohon tabebuya yang Bapak Bersani. Sebelah kanan ada buah. Dipanen itu siapa? Untuk cucu-cucu kita atau anak-anak kita mungkin yang putra masih kecil. Insya Allah ya. Jadi apa yang kita perbuat hari ini nggak sia-sia. Insya Allah nggak sia-sia. Pokoknya Bismillah ikhlas. Ya. Terus berikutnya, ya, Pak gimana kalau didirikan warung kopi? Monggo. Di mana cari tempat sambil kebersihan. Nah, paling enggak ya sempat ngapunten ada yang usul paling enggak dari pengurus RW tiap malam ada 4 orang, enggak apa-apa yang 50% ya, gitu loh ya. Saya setuju aja, tak gilir nanti habis itu staf RT ya, ngapunten. Oh, berikutnya nanti ya, insya Allah kedepannya kita setelah tahapan di pinggir jalan ya, kemudian di tengah ini ya, di tengah ini ngapunten, barangkali nanti mau pengen naik ke atas itu sudah disiapkan dari dulur-dulur semua untuk naik ya, jalurnya sudah ada, sudah dibersihkan. Pengen lihat seperti apa bukit itu mau diapakan. Nah, pemikiran dari kami semua ya, harapannya itu ya dari Peduli, harapannya bukit yang seperti ini tuh bisa dimanfaatkan atau untuk rekreasi keluarga kita sendiri daripada jauh-jauh ya. Itu nanti ditanami pohon-pohon yang sifatnya bisa rindang. Kalau buahnya di bawah, kenapa buah di bawah? Nek ono sing maneni ora bener itu ketok. Jadi semua saling memiliki, semua saling mengawasi ya. Ya, bukan aku sing nandur manen enggak, ya biarin. Tapi kalau memang sudah mateng, monggo ya. Pak RW enggak pengen. Tapi apa yang kita siapkan bersama ini, Bismillah semoga bisa bermanfaat ya. Kemudian tadi kalau di situ udah tanamannya gede nanti ya secara tahapan mungkin 2 meter sekitarnya kita potong, kita tanami sambil nunggu musim hujan. Jalur ini nggak tahu ya nanti seperti apa, biarin aja, mengalir aja. Tempat parkir mobil depan ini luas. Kalau nanti bisa lepas Bapak semuanya itu bisa melihat situasi setelah kebakaran ya. Oh, ini bersih Pak, parkir mobil tinggal masuk aja nggak apa-apa. Nah, semua itu kembali kepada perhatian, yaitu kepedulian ya, pedulian lingkungan kita. Makanya ngapunten untuk Bapak Ketua RT maupun wakil maupun staf, saya harapkan ya, berikan penjelasan kepada warga terkait kepedulian lingkungan. Kalau bukan kita sendiri sopo ya, tekankan itu ya, tekankan. Terus buatlah pas seduluran sampai aku gak kaos ini Pak. Bener gak? Ya, kita nggak bisa berangkat sendiri, pasti butuh orang lain. Ya, ngapunten ya. Mas aja tak pakai. Walaupun orang seperti apa, berbuat seperti apa dengan kita, pokoknya kita dekati. Ya, usahakan. Berikutnya, ya. Kalau ditanya programnya Pak RW apa? Aku saja itu kepinginnya itu programnya bukan dari saya itu pengen ya dari ketua RT ataupun siapapun atau warga punya ide-ide gagasan. Nek gagasannya Pak RW ngumpul ya, tapi semua kembali ke materi dan dukungan warga. Pinginnya apa? Misalnya pelengsengan ya, pelengsengan 2 yang banjir dulu ya, dari 31, 30, 26 lah. Muncul loh dari RT sana ya, 3 RT itu ya apa iki dalane iku, oh pinggir kali biar enggak kali ini yang beludak melengseng Pak. Nah teknisnya apa ya, kapan kita ya ngapunten, aku punya teori, bukan teori, ayo diprakteknya apa yang pernah kita pelajari, dia carane. Wah, aku punya guru juga gitu loh, masalah gitu loh ya. Ya minimal pertama ya untuk menggali modal. Kas RT tokno dhisik ra ketang sithik untuk modal pembangunan.
ya masing-masing. Kemudian tawarilah amal kebaikan ya. Panjenengan ini mohon maaf. Ini Pak Mas Hudi, apunten Pak. Ya apa yang kita lakukan itu kan juga termasuk amal ya Pak, amal sing ra ketok. Ya, panjenengan datang ikhlas meluangkan waktu, suatu kebaikan juga, ya. Tawari warganya untuk memberikan sekedar donatur. Bah 10.000, bah 5.000, yang penting ikhlas. Setelah semua modal terkumpul dari RT dan warga, jadikan modal utama, kemudian dari situ disusun panitia yang jelas, siapa ketuanya, ya dengan seksi-seksi apa, ketua pembangunan dan lain-lain. Buatlah proposal, ya ngapunten, nanti mungkin bisa mencari dana di luar. Ora iso saiki ya tahun ngarep, tapi minimal modal itu masih tetap ada. Ora iso ya nyicil, tapi aja ngutang nyicil, nanti nek pergantian RT tanggung jawab nang RT baru itu enggak. Ojo ya, mohon maaf, ojo utang pinjol, ojo utang ini. Misalnya terkait dengan urusan tanggung jawab lingkungan ya, ojo utang diutangke, ojo, jangan. Ya minta jangan. Demikian atur saya. Mohon maaf sebagai pembuka dari saya. Kemudian teknis nanti sebelum ada sambutan dari Bapak Firdaus ya. Teknik nanti karena posisinya itu jauh ya, harapan saya terus pohonnya besar. Sebenarnya harapan saya bukan ini, saya pikir pohonnya kecil-kecil ya, ditulisi pohon itu ada gantungannya, itu tak siapan ya nih. Tapi karena melihat pohonnya besar dan oyang-oyong menghemat tenaga ya, nanti mohon biar misalnya dari perwakilan RT nanti jejer dulu di sini ya, biar diambil dokumentasi bahwa kita itu serius menangani masalah ini. Dan berikutnya setelah itu baru secara simbolis mungkin saya menerima tanaman dari Pak Firdaus nggak apa-apa, nanti hanya secara simbolis saja, satu aja, yang lain di kanan kiri saya. Kemudian selanjutnya kita tanam bersama. Itu sudah ada tulisan untuk teknis. Pak Firdaus tinggal pilih yang di sini atau di sini. Itu ada peduli lingkungan, itu kosong ya. Bapak di tengah saja, aku yang di peduli lingkungan. Dan peduli lingkungan nanti kita minta ada, kebetulan ada disiapkan 3, Pak Pilot ya, Kapten Ayub, monggo. Misalnya aku di sini cari tempat ada peduli lingkungan lagi. Kemudian yang lain mungkin Mas Hadi peduli lingkungan di sebelah sana ada ya Mas ya. Ada 3, tadi tak siapkan 3 ya. Saya, Mas Hadi, Mas Ayub di peduli lingkungan. Kemudian yang kosong Pak Firdaus. Yang lain-lain sesuai. Mohon maaf ada kesalahan dari pribadi saya kalau kebenaran hanya milik Allah. Demikian salam pembuka dari kami. Saya sangat terima kasih dan saya sangat menghormati kehadiran panjenengan semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya mohon Pak Fir berikan kami arahan-arahan sedikit terkait dengan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita waktu dan keikhlasan untuk bisa hadir di tempat ini ya. Karena kalau kita nggak ikhlas, tidak ada niatan dari lubuk hati, nggak mungkin lah. Ogah-ogahan ngapain, istirahat di rumah enak. Tapi karena ada tujuan yang baik, dengan keikhlasan, dengan misi, visi, pandangan supaya lingkungan ini lebih baik ke depannya, kita wajib bersyukur Allah telah membuka hati kita. RT itu masing-masing, jadi nggak kuyup. Kemudian saya jadi RT, saya hanya bergerak sendiri, belum ada dukungan. Bahkan setelah saya lepas RT baru saya hanya berjalan 2 orang, saya sama Pak Sarjito, dengan niatan kuat, bukan hanya untuk pribadi, bukan hanya untuk RT saya, tapi kita hidup di lingkungan UAS. Ada berapa RT? 5 RT? 6 RT. 6 RT gitu. Jadi kalau bukan kita, terus siapa lagi?
Alhamdulillah sekali, saya terharu banget. Yang dulunya hanya impian bisa guyup kayak gini, bisa jalan sudah bagus, pelengsengan sebagian sudah bagus, akhirnya bisa disambut dengan saudara-saudara sekalian. Dan harapan saya tidak hanya sekedar di sini, karena wilayah ini luas sekali dan itu bisa kita manfaatkan, tidak hanya untuk penghijauan aja, enggak. Ini akan menjadikan aset untuk subsidi ke kas RT kita masing-masing, bahkan ke RW. Salah satu impian saya, sama lahannya begini luas ini, ayo kita kondisikan untuk, kalau ini sekedar pingin kosnya kecil ya, biaya kecil, jadikan ini bumi perkemahan untuk wilayah Surabaya, Sidoarjo, Gresik. Itu pos yang paling kecil, biaya yang paling kecil yang akan kita keluarkan untuk mendirikan bumi perkemahan itu. Sekaligus sekali terjun bumi perkemahan bisa dibuatkan outbound untuk wisata. Dananya dari mana? Kita bicarakan. Itu pasti kalau kita punya niatan baik, dan itu sudah berkali-kali saya buktikan. Kita punya niatan baik aja untuk kemaslahatan umat, Allah akan begitu. Camkan itu dalam hati kita masing-masing. Hidup kita enggak cuma sekali. Kalau bisa kita berbuat, meskipun itu hanya sedikit, kita berbuat untuk orang lain. Ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ayo kita merasa sebagai saudara di sini. Jadi kalau ada keluhan seperti Pak Sarjito sampaikan tadi, kalau ingin progres proyek Pak, ini. Contohnya pelencengan sungai, kita kumpul rembuk, kita pikirkan bareng-bareng. Ya. Karena dengan pemikiran bareng-bareng pasti akan ada solusi dari si A, dari B. Ide-ide kan muncul. Itu sudah kita praktekkan. Berawal dari saya 2 orang, kita bikin kelompok peduli lingkungan. Akhirnya banyak sekali yang bersimpati, memberikan sedikit donasi, sumbangan, dan itu bukan hanya kita sia-sia mengeluarkan itu kan kembali ke kita. Pahala itu akan mengalir terus selama jalan ini kita. Itu yang kita incar. Saya rasa nggak terlalu, ini sudah terlalu siang, biar segera bisa diprogres penanamannya. Sekali lagi saya garis bawahi, ayo kita dengan kesadaran penuh, dengan keikhlasan penuh, minta ridho Allah Subhanahu wa taala, kita semakin guyup, kita semakin menghidupkan wilayah kita yang akan memberi manfaat tidak hanya untuk kita, tapi untuk anak cucu kita bisa. Nggak usah nunggu, wah ini butuh tanggung jawabnya dewe. Bukan tanggung jawab kita ini tanggung jawab developer. Kapan katakan ini developer? 10 tahun, belum tentu. Kita cukup bisa bersyukur 10 tahun itu belum diolah sama developer. Karena apa? Bisa kita manfaatkan dulu. Bisa kita ambil keuntungan dari situ selama belum diambil alih pemilik resmi. Kita manfaatkan dulu, akan menghasilkan sedikit masukan untuk pemasukan untuk kas RT maupun kas RW. Untuk sekalian juga untuk memperbaiki lingkungan yang ada. Contohnya jalan yang sebelah timur sudah bagus. Insya Allah dalam tahun ini dapat tahu Allah kalau meridhoi ini juga sudah bagus. Amin. Tadi dilihat ada orang yang juga mau jogging, ya kan? Itu sudah senang gitu. Kita manfaatkan. Saya rasa itu aja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk lebih akrab, lebih guyup, lebih merasa ini wilayah kita bareng-bareng, bukan wilayah RT 28, 29, 21, bukan. Wilayah kita semuanya. Nanti kalau ini sudah bisa berjalan terrealisasi impian kita, itu akan masuk ke kas-kas RT semua. Tinggal mekanisme pembagiannya gimana bisa kita bicarakan. Saya rasa itu sambutan dari saya. Kurang lebihnya kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerahan ya, ngapunten. Untuk mempersingkat waktu, berikutnya ngapunten untuk perwakilan ya. Saya nanti yang nerima pohon dari Pak Bur, yang lain mendampingi kanan kiri saya, perwakilan dari masing-masing RT ataupun dari peduli lingkungan. Biar diambil dokumentasi. Matur nuwun, monggo dimulai. Mari kita niatkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mau ambil dokumentasi nggak apa-apa, buktikan dulu. Saya ngambil gorengan Ini saja. kok sawangannya? Oh, bukan, ini bukan rambutannya deh. Salah. Bukan rambutan itu.
Maaf salah. Tahu ya? Saya bebas. Satu, dua, tiga. Sampun. Dah, monggo semua di posisi tanaman. Harapan saya tanaman yang sudah ada habis tertanam, bukan disisakan. Matur nuwun. Pak Amir ngopi. Mari kita bersama, tangan bergandengan, RWS Jos KBD Mulung, ayo bangkit dan membangun. Gotong royong jadi kunci, satukan semangat, bersama kita maju. Solidaritas terjaga, guyup rukun Dengan penuh semangat, warga mulai menanam pohon. Setiap pohon yang ditanam merupakan simbol harapan untuk masa depan yang lebih hijau dan asri. Keterlibatan semua RT lingkup RW 11 menunjukkan betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan RW 11 bagi generasi mendatang. lingkungan hijau bersih penuh ramah, sejahtera untuk semua warga. Kita wujudkan bersama dengan gotong royong, solidaritas dan toleransi penuh makna yang tinggi, berpedoman Pancasila, bangun kebersamaan, bersama kita berkembang dan maju. Solidaritas terjaga, guyup rukun selamanya, gotong royong dan toleransi, menciptakan lingkungan asri. RW 11 tempat kita bersama, untuk hidupkan nilai Pancasila di hati. Lingkungan hijau bersih penuh ramah, sejahtera untuk semua warga. RW 11 tempat kita bersama, untuk hidupkan nilai Pancasila di hati. Lingkungan hijau bersih penuh ramah, sejahtera untuk semua warga. Dan lain RW 11 itu apa? Bahasa kerennya analisis ya. Ya, dampak yang diharapkan ya seperti analisa dhisik ya. Hasilnya seperti apa nanti kira-kira. Sama seperti ini, uji coba. Kira-kira udah rawuh ora ya? Alhamdulillah. Kebanggaan buat pengurus ya. Itu ya. Terima kasih banyak. Ya. Pokoknya kita nikmati dulu apa yang sudah ada ini ya. Saya bersyukur, terima kasih banyak pokoknya sampai nggak bisa saya ucapkan dengan kata-kata ya. Salam hormat dari saya pribadi untuk keluarga besar warga RW ya. Monggo selamat menikmati, kemudian ada musik karaoke. Mari Pancasila di